Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang tentunya menarik lagi, yaitu Kristen garis akhir. Apa itu Pak Kristen garis akhir? Makanya dengarkan videonya sampai selesai, jangan di skip supaya Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan tak terpotong-potong. Begini, saya sering melihat rangkaian kata-kata ini, ya tepatnya ayat lah gitu ya, di iklan berita duka cita ataupun di pahatan batu marmer gitu ya, batu nisan dengan tinta emas biasanya, yang bunyinya begini: Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Nah, kadang mendadak suka muncul di pikiran saya, pikiran yang ada nakal gitu ya, di benak saya ini begini kira-kira. Bener gak sih ini orang mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir gitu ya, dan memelihara imannya sehingga berani pakai ayat itu gitu ya. Sekali lagi ini pikiran yang nakal gitu ya. Nah, penggalan kalimat ini yang akhirnya jadi ayat ini dituliskan Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, ya. Ayat ini sangat terkenal dan paling sering dikutip, ya, karena ini adalah suratnya yang terakhir sebelum dia dieksekusi sebagai martir di tahun 67. Ini adalah bukti afirmasinya tentang imannya yang tidak tergoyahkan. Iman siapa? Iman Paulus. Kalimat siapa? Kalimat Paulus. Dan kecintaannya terhadap Injil Kristus yang bisa kita baca juga di Galatia 2 ayat 20 dan Filipi 1 ayat 21. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini sangat penting bagi orang-orang percaya sekarang ini. Karena ini adalah peringatan keras bahwa hidup kekristenan bukanlah kehidupan yang mudah, melainkan pergumulan hebat melawan iblis, baik yang ada di dalam diri kita dan di dunia ini. Seperti yang bisa Anda baca di Roma 8 ayat 7 dan Yakobus 4 ayat 4. Di awal suratnya ini, Paulus juga mengingatkan Timotius untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bisa Anda baca di 2 Timotius 2 ayat 3. Oke? Jadi ini adalah ucapan Paulus yang terkenal, yang paling banyak dipakai di batu nisan. Padahal itu ucapannya Paulus, belum tentu ucapan Anda. Atau dengan kata lain, belum tentu cocok untuk Anda ucapkan. Dalam versi King James, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik adalah I have fought a good fight. Fought itu sendiri dalam bahasa aslinya atau Yunaninya adalah agonisomai. Agonisomai, yang berarti terlibat di dalam konflik, pergumulan dengan kesulitan-kesulitan dan bahaya untuk mendapatkan sesuatu. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging saja, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bisa dibaca di Efesus 6 ayat 12. Perjuangan atau pertandingan yang harus dihadapi orang Kristen adalah pergumulan tiada hentinya melawan iblis. Tiada hentinya melawan iblis. Nah, di sini
Paulus secara konsisten menunjukkan sebuah contoh kehidupan di mana ia mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, dengan bantuan Tuhan yang memberikan kekuatan melalui bimbingan Roh Kudus. Ini bisa Anda baca di Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pernah saya bahas juga. Sebagaimana manusia yang diberikan Tuhan kehendak bebas, Paulus sadar bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi, atau ala kadarnya saja, semua tergantung dari dirinya sendiri. Jadi mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, atau seadanya saja, itu tergantung si manusianya. Dalam hal ini contohnya si Paulus. Paulus bisa saja memilih jadi orang percaya, tanda kutip, seperti tidak sedikit orang-orang Kristen dewasa ini, yang hanya mencari Tuhan di hari Minggu, minta berkat, minta rejeki, minta diberkati gitu ya. Pelipat gandaan berkat, nabur 10.000, minta 10 juta. Ya kan? Minta kesenangan hidup, minta terlepas dari masalah dan sakit penyakit. Jadi seakan-akan Tuhan tuh cuma dikasih dan dicintai hanya untuk urusan-urusan kesenangan duniawi semata. Paulus di sini adalah contoh seorang yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Dia rela melepaskan semua kemegahan. Wah, dulu dia terkenal sebagai orang Yahudi yang memburu orang Kristen. Megah dia. Tapi begitu terima Yesus, dia tinggalkan itu semua kemegahannya. Apalagi dia tinggalkan kebanggaannya. Apalagi dia tinggalkan segala sesuatu yang dia anggap keuntungan. Demi apa? Supaya memperoleh Kristus. Anda bisa baca di Filipi 3 ayat 7-9. Ya. Bahkan dia rela menjadi tukang tenda. Paulus jadi tukang tenda untuk apa? Membiayai penginjilan yang dilakukannya. Jadi jelas di sini kita harus memulai terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Harus kita yang memulai, bukan siapa-siapa. Kita yang memulai. Tuhan pun tidak bisa menggerakkan atau dia tidak memaksa menggerakkan hati kita untuk mengasihi dia. Ya, kalau kita sendiri tidak punya hasrat untuk itu. Kita bukan robot. Kita manusia yang berdaulat. Nggak bisa dipaksa, kita punya kehendak bebas. Ya, dalam hal ini kita harus menggunakan kehendak bebas kita dengan mengarahkannya kepada Tuhan, bukan kepada iblis atau dunia ini. Oke, jadi kehendak bebas Anda arahkan ke Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan Paulus. Dia tinggalkan kemegahan dunia, kesenangan dunia demi Kristus. Oke? Nah, dia lakukan itu terus-menerus sampai akhir hayatnya. Nah, jadi mencapai garis akhir dan memelihara iman bukan sekedar tidak berkhianat, berpindah agama. Bukan itu. Tetapi berhasil melawan kuasa dunia yang senantiasa berusaha membelokkan orang-orang Kristen dari perkara-perkara rohani ke perkara-perkara dunia. Ya. Kuasa dunia terus menggiring banyak orang kepada berbagai kesenangan dan kesibukan dunia. Orang Kristen dibuat nyaman dan tenang sehingga karena masih ke gereja dengan nyamannya ya, dibuat nyaman, tenang, dan merasa karena sudah ke gereja sudah menjadi orang Kristen yang baik dan setia. Padahal standar Tuhan lebih dari sekedar ke gereja. Ya, Tuhan menghendaki supaya orang percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, bahkan segenap. Tadi jiwa, apalagi akal budi, hati, ya kan? Jadi di Tuhan menuntut orang Kristen mengasihinya lebih dari mengasihi nyawanya sendiri. Lukas 14 ayat 26. Nah, jadi kalau Anda ingin menjadi Kristen garis akhir yang mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai pemeliharaan iman yang baik,
maka contohlah Paulus yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi, serta mengerjakan keselamatannya sampai akhir hidupnya. Tuhan tidak akan menggerakkan Anda untuk mengasihi Dia, tapi Anda harus mulai dan setia sampai akhir. Tuhan gak pernah maksa Anda untuk mengasihi Dia. Anda mau mengasihi Dia, Dia terima kasih lah, kira-kira gitu ya. Anda tidak mengasihi Dia, Dia tidak akan tarik-tarik Anda untuk mengasihi Dia. Karena Anda bukan robot dan Anda punya kedaulatan sebagai manusia. Jadi, marilah kita menjadi Kristen garis akhir yang benar-benar mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dengan cara memelihara iman. Dengan apa? Mencontoh contoh yang pernah hidup, yaitu Rasul Paulus. Oke? Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.